Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita berkumpul di sini untuk kembali bertemu untuk mempresentasikan hasil diskusi dari grup HG1 mata kuliah etik dan hukum dengan topik yang kita sudah diskusikan yaitu konsep etik dan moral dalam keperawatan. Adapun grup HG1 terdiri dari Sony Roy Kurniawan Hulu, lalu ada Ibu Lilian C. Jarang, ada Ibu Eva Oktaviarini, ada Widya Yulian Situmeang, dan dengan saya Pinandika, lalu yang terakhir ada Ibu Anis Dewi. Baik, selanjutnya untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada presentan kami dari HG1 yaitu Sony Roy untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silahkan Roy. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Dika atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep etik dan moral. Yap, ini yang menjadi outline kami dalam pembahasan ini. Kami akan membahas mengenai yang pertama, dasar pembentukan etik dan moral. Kemudian yang kedua, etika kepedulian. Yang ketiga, keperawatan sebagai profesi. Yang keempat, etik dalam keperawatan. Yang kelima, keputusan etik dan standar keperawatan. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yang pertama mengenai dasar pembentukan etik dan moral. Ya, kita akan membahas mengenai pengertian etik. Ya, Bapak Ibu, ada banyak sekali sebenarnya pengertian etik ini, baik dari pemikiran filsuf tertentu, baik dari para ahli maupun teori-teori keperawatan yang membahas tentang etik ini. Sebenarnya etik ini sudah ada sejak dari zaman dahulu ya, Bapak Ibu. Dimulai dari pemikiran Aristoteles atau Immanuel Kant yang kita kenal dengan teori mereka terhadap perilaku ataupun terhadap pemikiran-pemikiran mereka mengenai sebuah perilaku. Nah, etik itu berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti sebuah sifat, watak, kebiasaan yang merupakan istilah yang selalu merujuk pada etika. Ya, ini menurut Abadi 2016. Di pengertian yang lebih luasnya, menurut Boots and Rich pada tahun 2020, etika itu merupakan suatu pendekatan yang sistematis dalam memahami dan menganalisa serta membedakan yang mana yang benar dan salah, baik atau buruk, yang berkaitan dengan kesejahteraan dan hubungan di antara makhluk hidup dalam perilaku kehidupannya. Etika ini suatu proses yang aktif, bukan kondisi yang statis atau diam. Jadi selalu mengikuti perkembangan dan berkembang terus di dalam masyarakat. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan bahwa etika ini dia bersifat umum secara konseptual bisa menjadi sebuah dasar dan pedoman dalam berperilaku. Dan ini pelanggaran etis ini suatu hal yang bersifat informal atau tidak tertulis, misalnya perasaan rasa tidak nyaman. Pak Ibu, pada saat ini kami akan memberikan contoh perkembangan etik dalam masyarakat. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, kami sudah sama menyampaikan bahwa etik itu suatu hal yang berkembang dalam masyarakat, bukan kondisi statis, namun suatu hal yang aktif. Ya, ini kami ambil topik mengenai homoseksual. Di dalam buku juga dibahas mengenai contoh ini, ya. Jadi pada tahun 1961, homoseksual ini merupakan suatu hal yang ilegal, ya, tidak boleh diucapkan dan dianggap tidak etis oleh masyarakat karena dia dilarang pada saat itu. Nah, pada tahun 1961. Namun Bapak Ibu ternyata kisah kasus homoseksual ini tuh sudah ada sejak dahulu kala. Nah, mulai tercipta dalam dunia masyarakat itu mulai dikenal itu pada tahun 1896 di mana seorang penulis terkenal di Irlandia yang namanya Oscar Wilde ini dipenjara karena homoseksual ini. Kenapa Oscar Wilde ini dipenjara? Karena waktu itu Oscar Wilde ini menuliskan atau mengungkapkan perasaan-perasaan ketertarikannya terhadap kaum sesama jenis dalam karya-karyanya. Nah, karena karya-karyanya itu menjadi kontroversial dong, banyak sekali orang yang menolak karya-karyanya dia dan melaporkan dia dalam majelis hukum, menyampaikan bahwa Oscar Wilde ini menentang etika nih dalam kehidupan masyarakat. Akhirnya Oscar Wilde ini diputuskanlah untuk dipenjara. Nah, sejak Oscar Wilde ini dipenjara, banyak juga kaum-kaum yang mendukung dia, yang mendukung bahwa
homoseksual itu mereka mengatakan bahwa homoseksual itu suatu hak mereka sebagai manusia, punya hak dalam berorientasi secara seksual. Nah, karena isu-isu ini yang selalu ada karena sudah dipenjaranya ini si Oscar Wilde, sehingga memuncaklah pada tahun 1961 akhirnya ada undang-undang dari pemerintah Inggris yang mengatakan bahwa homoseksual itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan namun ada batasannya, yaitu di atas 21 tahun. Nah, tapi setelah berkembangan zamannya lagi, ada satu isu yang mengatakan bahwa kasus HIV ini lebih banyak dialami oleh kaum homoseksual. Namun ternyata karena isu tersebut dia mengatakan bahwa angka kejadian HIV ini lebih banyak di kaum homoseksual, akhirnya homoseksual ini tidak diterima lagi di dalam masyarakat. Mereka tidak dijauhi lagi karena memang karena ada isu yang mengatakan bahwa HIV ini ada banyak di dalam kaum homoseksual. Namun semakin berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, penelitian-penelitian terkait mengatakan bahwa oh ternyata kasus HIV ini tidak hanya muncul loh di kaum homoseksual. HIV ini juga ternyata muncul di kaum heteroseksual, sehingga tidak boleh dikesampingkan bahwa HIV ini hanya ada di kaum homoseksual. Nah, karena isu ini selalu meningkat, akhirnya lah pemerintah mensahkan pada tahun 2013 bahwa pernikahan sesama jenis itu diperbolehkan dan dilegalkan. Karena memang itu untuk salah satu memperjuangkan hak manusia dan juga tidak ada yang menjamin bahwa dengan kondisi homoseksual akan terjadinya HIV. Karena HIV itu ternyata bisa ditemukan di kaum heteroseksual maupun di homoseksual. Nah, oleh karena itu disahkanlah di beberapa negara maju ya, seperti Amerika, Inggris sudah menyetujui dan beberapa negara maju lainnya. Nah, tapi di Indonesia masih belum ada peraturan tentang hal ini. Tapi ke depan bisa saja aturan-aturan dalam beretika itu berubah. Seperti saat ini juga udah mulai ada kaum homoseksual ya yang mungkin sudah mulai mengakui dirinya di dunia di sosial media di negara kita ini. Dan namun kan tetap kembali lagi kita melihat etika itu bagaimana tergantung sudut pandang orang lain. Ya, seperti tadi di pengertian ini suatu hal yang bersifat statis ya, artinya selalu terus berkembang dalam beretika di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan memasukin apa yang dimaksud dengan teori-teori etik. Jadi dalam etika ini ada beberapa teori atau filsuf-filsuf atau yang dibahas ya mengenai teori ini. Yaitu ada yang pertama teori virtue teori atau teori kebajikan. Teori ini disampaikan seorang tokoh filsuf yang terkenal namanya Aristoteles yang mengatakan bahwa etika ini dikaitkan dengan kepribadian seseorang, sifat dan watak yang lebih ditekankan pada individu. Di mana tujuannya adalah sebuah kebahagiaan. Jadi balik-balik ke kebaikan individu. Selanjutnya ada juga yang membahas tentang mengatakan bahwa teori etik ini dalam teori teologia. Artinya di mana baik buruk atau perbuatan seseorang itu tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi ketika saya melakukan etika itu di mana ketika saya ingin mencapai sesuatu, saya akan berperilaku baik ataupun buruk. Nah, itu suatu etika. Teori selanjutnya adalah teori utilitarianisme. Teori ini mengatakan bahwa suatu perbuatan yang dianggap baik apabila membawa manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan masuk pada pembahasan jenis-jenis etik. Ya, jenis-jenis etik ini ada banyak sekali pembagiannya tergantung kita melihat dari sisi mana. Yang pertama kita akan membahas tentang berdasarkan sumbernya. Etik itu dibagi menjadi dua berdasarkan sumbernya. Yang pertama etika teologis, di mana diyakini bahwa etika ini berasal dari ilahi dan bersifatnya dalam agamawi ya. Jadi hal-hal yang diatur dalam keagamaan itu dianggap sebagai etika teologis. Yang kedua adalah etika filosofis. Etika filosofis ini bersumber dari pikiran-pikiran manusia ya, seperti kita tahu tadi Aristoteles, Immanuel Kant, itu beberapa teori filsuf-filsuf yang mengemukakan
tentang etika. Jadi dalam pemikiran manusia itu sendiri. Nah, kemudian apabila kita melihat dalam sisi lingkungan, kita bisa mengatakan bahwa etika ada dua etikanya, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual ini yang berasal dari diri sendiri, di mana sikapnya itu dan kewajiban itu berasal dari diri sendiri. Apa yang saya ingin lakukan itu secara individual. Dan yang kedua, secara sosial, etika sosial itu adalah etika yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagaimana kita harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam masyarakat. Nah, yang ketiga kita melihat berdasarkan cakupan. Nah, cakupannya itu ada yang khusus, ada yang umum. Nah, etika yang khusus ini merupakan penerapan prinsip moral atau etika dalam kehidupan yang khusus. Ada hal-hal yang tertentu yang harus gimana kita harus berbuat baik dan bagaimana kita harus keteraturan dalam berkehidupan. Kemudian dalam etika umum itu merupakan penerapan dasar etik bagi seluruh manusia. Selanjutnya, jenis etik berdasarkan jenis. Yang pertama, etika normatif. Nah, etika normatif ini dia merujuk pada norma bagi manusia untuk berbuat baik. Nah, jadi bagaimana kita harus berbuat baik terus-menerus nih. Nah, sedangkan kalau dia etika yang deskriptif, dia akan lebih berpikir dalam mengkaji bagaimana itu sikap dan perilaku manusia sehingga dapat dinilai. Setelah kita membahas tentang etik, tentunya tidak akan jauh-jauh dari apa yang disebut dengan moral ya Bapak Ibu. Ini dua hal yang berkaitan yang selalu berkaitan. Moral adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Latin yang artinya mos atau mores, yang disebut dengan yang memiliki arti adat istiadat, kebiasaan, watak, tabiat, atau cara hidup. Ini menurut Rapar tahun 1996. Ya, bila seseorang ini melanggar norma, akan mendapatkan suatu hukuman yang bersifat resmi atau tertulis. Nah, kalau kita bisa ingat-ingat kembali mengenai etik tadi, etik itu kan suatu hal yang sifatnya aturannya tidak ada suatu hal yang mengikat atau tidak ada suatu hukum tertulis. Nah, bila kita melanggarnya. Namun sedangkan kalau moral dia ada undang-undangnya. Apabila kita melanggar moral, kita akan kena hukuman-hukuman yang sesuai dengan undang-undang atau pasal-pasal tertentu yang tertulis. Nah, kalau kita contohkan dengan etik ya. Kalau etika itu misalnya kasus kalau misalnya saya tidak sopan dengan senior saya, misalnya saya tidak menyapa senior saya ketika saya masuk dalam kelas atau dalam suatu pertemuan. Nah, dia memang tidak akan bersifat tidak ada larangan memang sih atau tidak ada suatu hukum yang mengatakan bahwa saya harus menyapa senior saya ketika saya bertemu dia. Nah, tapi itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan karena saya tidak menyapa senior saya. Itulah etika. Jadi saya bisa dikatakan tidak beretika karena saya tidak menyapa senior saya. Namun itu kembali lagi dari sudut pandang mana. Kalau menurut saya itu biasa aja ya ya menurut saya memang itu tidak masalah. Namun menurut senior saya menganggap bahwa itu saya tidak beretika. Jadi etika itu bagaimana melihat sudut pandang. Namun kalau kita balik ke moral, dia akan melihat bahwa ketika kita melanggarnya dia ada suatu hukum tertulis nih, ada suatu konsekuensi yang tertulis saya akan dikenakan apa apabila saya melanggar moral tersebut. Nah, menurut Thompson et al. Tahun 2016 ada beberapa unsur moral, yaitu yang pertama nilai pribadi atau aturan perilaku, yang kedua aturan yang mengatur interaksi sosial, adat istiadat, dan juga agama. Baik, Bapak Ibu sekarang kita akan masuk pada tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral ini sebenarnya ada banyak sekali teori-teori ya, ada banyak jurnal juga yang membahas tentang tahapan ini. Begitu. Namun dari kelompok kami akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, ada 3 tahapannya, yaitu tahapan prakonvensional, tahapan konvensional, dan pasca konvensional. Oke, tahap pertama adalah tahap prakonvensional. Tahap ini dialami oleh seseorang anak yang berusia 4-10 tahun, di mana seseorang individu ini mulai memahami aturan atau nilai-nilai yang buruk ataupun baik, tapi namun lebih mempertimbangkan hukuman dan konsekuensinya. Jadi, apabila berperilaku tidak sesuai. Nah, tahap ini terbagi menjadi 2, yaitu orientasi hukuman kepatuhan dan orientasi relativis instrumental. Nah, contoh dalam kasus ini dalam tahap ini yaitu ketika kita Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu semuanya mungkin menyuruh anaknya misalnya memberikan suatu nilai-nilai ya.
yaitu misalnya harus tidur siang, anaknya. Kalau misalnya nggak tidur siang, nanti anaknya nggak akan dikasih jajan nih. Nah, jadi anak-anak di tahap itu tuh mulai mengenali, oh kalau saya tidur siang, saya berarti dikasih jajan. Kalau saya nggak tidur siang, saya nggak dikasih jajan. Jadi mereka akan fokus ke dikasih jajan atau tidak jajannya. Nah, bukan ke bagaimana manfaat tidur siang itu. Jadi, nah mereka mulai mengenali nih, mulai mengenali tentang apa nilai-nilai yang ada di dalam, yang sudah ditetapkan sama keluarga. Jadi mereka berfokusnya ke, hukuman, yang mereka pertimbangkan hukuman atau konsekuensi mereka bila mereka lakukan ataupun tidak dilakukan. Nah, itu terjadi ya di usia 4-10 tahun, tapi itu merupakan tahap perkembangan moral. Nah, yang kedua, tahap konvensional 10-13 tahun. Nah, di tahap ini di mana individu ini mulai berfokus pada harapan keluarga dan kelompoknya, berusaha menyesuaikan diri dengan nilai-nilai sekitarnya dan mendukung dan membenarkan nilai-nilai tersebut. Tahap ini terdiri pada orientasi pribadi dan orientasi hukum. Nah, jadi ini masa transisi juga ya, bagaimana mulai mengenal tapi menitik beratkan bagaimana dia menyesuaikan, mulai pelan-pelan ikut di dalam dan mulai mengerti. Nah, tapi di dalam menjalani itu juga dia juga masih berorientasi nih pada hukuman atau pada konsekuensi, tapi dia juga mulai menerapkan apa yang baik-baik. Contohnya ya, misalnya harus sholat 5 waktu misalnya ya, kita berikan ke anak-anak harus sholat 5 waktu, atau misalnya tidak boleh berkata kasar gitu. Nah, anaknya itu sudah mulai-mulai nih, udah mulai, tapi dia masih kadang-kadang ada rasa, oh kalau saya melakukan kira-kira apa ya yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan. Nah, itu contohnya, misalnya dia atau misalnya tadi berdoa sebelum makan tadi, oke, karena ini suatu yang baik dia udah mulai bisa kerjakan, tapi nggak rutin nih, dia akan memikirkan dulu kira-kira saya nanti akan dapat apa gitu. Tapi kalau dia melihat semuanya melakukan berdoa sebelum makan, oh berarti aman, masih bisa dikerjakan. Nah, jadi dia akan mulai tetap dia akan mempertimbangkan orientasi hukum atau misalnya orientasi imbalan-imbalannya, tapi ketika semua orang lain melakukan, dia juga masih bisa ikutin begitu. Jadi dia mulai menyesuaikan diri. Nah, namun di tahap pasca konvensional ini di atas 13 tahun, dikatakan bahwa individu sudah mulai menerapkan nilai-nilai ini tanpa disuruh. Jadi dengan kemauan sendiri, dia tanpa ada dorongan atau pengaruh dari orang lain. Nah, dia udah mulai patuh nih terhadap nilai yang dianut tanpa harus ada paksaan, tanpa harus ada imbalan. Nah, ini sudah mulai di proses pendewasaan seperti kita pada saat ini. Dia lebih ke orientasi legalitas dan orientasi etika secara universal. Jadi dia sudah mulai menerima bagaimana dia harus bersikap, bagaimana apakah harus salam kepada orang yang lebih tua atau harus menyapa dengan orang lebih tua, itu sudah mulai diterapkan dalam pribadi masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk pada etika kepedulian. Menurut sebuah tokoh feminis yang mengatakan, yaitu Carol Gilligan, yang mengatakan bahwa masalah etika kepedulian ini dipersepsikan ketika adanya keperbedaan antara laki-laki dan perempuan ya, di mana bukan hanya satu masalah benar atau salah menurut moral, namun juga melihat adanya sebuah hubungan emosional dan tanggung jawab. Jadi seorang filsuf ini mengatakan bahwa dalam kepedulian keperawatan ini, perawat ini dianggap sebagai suatu hal yang feminis ya, ya artinya dianggap suatu hal yang kaum minoritas di dalamnya. Nah, namun pada sebenarnya itu bukan seperti itu. Tapi pemikirannya bahwa perawat ini harus mulai dimasukkan dalam struktur sosial. Ya, di mana pendekatan etika kepedulian ini harus melihat suatu sisinya yang kompleks, tidak bisa hanya melihat satu sisi saja peran keperawatan ini. Di mana harus mempertimbangkan budaya, ketimpangan antara hak laki-laki dan perempuan, ya di mana kaum minoritas itu dipandang perlu untuk masuk dalam struktur sosial dan dengan orang lain yang tidak dapat membatasi, tidak boleh dibatasi nih bahwa laki-laki aja hanya laki-laki saja ataupun perempuan saja. Namun pemikirannya si Carol Gilligan ini ada penyamaan antara profesi perawat dengan profesi perawat yang dianggap minoritas dengan seperti kehidupan perempuan yang dianggap minoritas dalam bersosial. Nah, namun sebenarnya tidak, perempuan itu juga harus
kesetaraan gender dengan laki-laki, maka profesi keperawatan itu juga harus setara dengan profesi yang lain. Karena profesi perawat ini punya juga peran besar dalam peningkatan kesejahteraan dan kesehatan pasien. Nah, kita akan melihat ruang lingkup etika kepedulian ini ya. Kenapa etika kepedulian ini penting? Karena etika kepedulian ini menawarkan pendekatan yang tindakan moralnya ini dan merupakan sebagai komitmen untuk merawat, di mana kita harus melindungi, menyembuhkan, memberikan dukungan, namun sekaligus juga kita harus memperjuangkan tata sosial yang adil dalam bermasyarakat. Nah, dalam etika kepedulian ini tadi mengatakan bahwa kita harus peduli ya, peduli terhadap sesama. Apa sih fungsinya? Fungsi peduli ini yang pertama mempengaruhi hubungan interpersonal. Kita harus bisa mengevaluasi nilai atau prinsip moral dan juga merupakan aplikasi kehidupan yang tidak hanya omongan, namun lebih ke tindakan. Dasar penerapan etika kepedulian. Dalam menerapkan etika kepedulian ini dapat dibangun atas sebuah fondasi kepedulian yang didasarkan kepada penerimaan, hubungan, dan respon timbal balik. Ini menurut Neil Noldings. Etika kepedulian ini menekankan di mana pentingnya kita harus feminin sekutu tradisi, di mana cinta, kasih sayang, simpati, dan kepedulian terhadap kesejahteraan manusia itu harus dijunjung tinggi, di mana sebagian besar kemudian seperti yang kita ketahui bahwa di mana sebagian besar profesi keperawatan adalah kebanyakan wanita, sehingga dapat memberikan empati kepada klien, kepada pasien, dan keluarga. Nah, ini yang menjadi dasar penerapan etika ya. Kemudian ada lagi pemikiran yang mengatakan bahwa pada saat kita memberikan asuhan keperawatan, perawat harus bisa mengambil suatu keputusan dan berusaha memberikan pelayanan keperawatan terbaik kepada klien sehingga yang menguntungkan klien. Jadi, ada dasarnya dalam melakukan etika kepedulian. Kita melihat bahwa adanya caring di dalamnya, ada simpati, dan tujuannya adalah menguntungkan klien. Nah, apa sih hubungan etika kepedulian dengan keperawatan? Ya, ada hubungannya ini. Kenapa? Karena etika kepedulian ini menjadi suatu konfirmasi kepada kita yang membahas tentang pada asuhan konseptualitas yang teoritis ke dalam praktek keperawatan, serta ada penjelasan tentang kesulitan etis nih yang dihadapi perawat ya dalam konteks pelayanan, di mana perawat juga selama ini biasanya dianggap sebagai kaum minoritas ya, dan didominasi oleh medis dalam pemberian asuhan dan kesembuhan kepada pasien. Ya seperti kita ketahui ada dalam tim medical healthcare ini ada banyak ya yang masuk di dalamnya, ada perawat, dokter, farmasi, ada lab, ada fisioterapi dan lain-lain. Nah, sering sekali dianggap profesi perawat ini sebagai soal yang minoritas yang memberikan peran kecil dalam dalam kesembuhan pasien. Biasanya sih didominasi oleh medis. Namun pemikiran ini ternyata salah. Kenapa? Karena ya perawat itu memang sudah masuk di dalam kehidupan manusia itu sejak dari lahir sampai nanti end of life, sampai akhirnya meninggal dunia. Jadi semua dalam sisi tahapan-tahapan itu semua ternyata perawat masuk. Akhirnya lah karena dengan etika kepedulian, dengan dasarnya caring tadi, perawat bisa masuk di dalam setiap tahapan kehidupan manusia dan lebih menunjukkan perannya atau apa yang ingin dia lakukan. Kemudian penggunaan etika kepedulian ini meningkatkan kemampuan perawat itu dalam menanggapi kebutuhan pasien. Jadi perawat ini, profesi keperawatan ini melihat pasien itu dalam secara holistik. Jadi tidak hanya melihat satu sisi saja, melihat dari sisi psikologis, biologis, biologis, fisiologis, bagaimana secara psikologinya dan bagaimana dari sisi sosialnya, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan situasi yang individual kepada pasien. Nah, praktik juga dalam iklim keperawatan ini semakin tidak pasti dalam birokrasinya ya. Jadi tentunya dalam memperjuangkan hak keperawatan ini banyak sekali birokrasi yang harus dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkannya lah respon keperawatan yang cepat dari kaum-kaum muda, dari perawat-perawat yang saat ini sudah mulai maju. Kita harus membutuhkan respon keperawatan nih, supaya masalah dalam etika keperawatan itu bisa semakin hari semakin bisa kita tangani, karena isu-isu dalam keperawatan itu semakin banyak.
Ya, tentunya bagaimana cara kita dalam merespon ini yaitu dalam meningkatkan kita dalam meningkatkan kualitas pelayanan kita, meningkatkan riset dalam keperawatan sehingga memasukkan ilmu pengetahuan di dalam setiap praktek. Nah, ada beberapa yang mendukung, ada juga yang kontra ya terhadap penerapan etika kepedulian ini. Nah, perbedaan pandangan ini dimulai sejak adanya konsep Gillian tadi yang mengatakan bahwa ini profesi perawat ini profesi yang minoritas. Dan atau misalnya dengan mulai memasukkan pendapat tentang etika kepedulian lah, di mana kepedulian ini didalami dan dimiliki oleh seorang perawat. Namun dalam penerapan etika kepedulian keperawatan ini ada beberapa pendapat yang mengkritik teori ini karena dianggap tidak berfokus pada hubungan perawat dan klien. Ya, dia bisa saja memberikan ciri negatif dan tidak kesetaraan gender sehingga teori etika kepedulian ini masih sangat rentan melanggar prinsip moral dan prinsip keadilan. Jadi ini sebenarnya masih jadi tahap pembahasan ya bagaimana etika kepedulian itu dimasukkan di dalam profesi atau misalnya bagaimana pengembangan profesi masih menjadi suatu hal yang masih diperdebatkan atau masih perlu dipertimbangkan. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk dalam aplikasi etika kepedulian dalam keperawatan. Ya, aplikasinya di mana yang pertama perawat itu harus mampu mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan pasien berdasarkan apa yang dilakukan dan memberikan perhatian kepada pasien melalui assessment, melalui pengkajian kita kepada pasien. Kemudian perawat itu melihat pasien itu sebagai seorang manusia yang utuh. Artinya melihat pasien itu sebagai seorang pribadi yang penuh dan memposisikan pasien itu sebagai dirinya sendiri. Ya, ketika perawat itu mau dihargai, ya dia juga harus bisa menghargai orang lain, ya, serta bisa mampu memahami nih situasi pasien itu secara empirik dan mengidentifikasi kebutuhan dari perspektif pasien. Tidak boleh menerka-nerka. Jadi perawat tuh harus bisa mengerti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pasien. Kemudian perawat dengan penuh tanggung jawab memberikan respon pada kebutuhan pasien dan memberikan respon segera dan inisiatif tanpa harus menunggu-nunggu, aba-aba, menunggu keluhan pasien. Tapi perawat harus berinisiatif terus-menerus pengen tahu apa keluhan yang disampaikan oleh pasien, apa keinginan pasien. Kemudian perawat merespon kebutuhan pasien itu melalui implementasi keperawatan yang kompeten. Jadi perawat mengerjakan sesuatu tindakan itu tidak hanya asal-asalan, tidak hanya asal memandikan pasien, tidak hanya asal merapikan tempat tidur, namun ada dasar pengetahuan di dalamnya. Setiap apa respon yang diberikan dan respon yang dilakukan. Selanjutnya, perawat menilai kembali apakah kebutuhan dari pasien tersebut itu sudah terpenuhi atau masih berlakukan evaluasi lanjutan lagi. Atau misalnya perlu tindak lanjut ke profesi yang lain, kerjasama dengan profesi yang lain. Dan juga ke tahap yang berikutnya adalah perawat harus menyadari adanya suatu hubungan interaksi antara perawat dan pasien di dalamnya. Jadi ada komunikasi, bisa membina hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Kemudian perawat juga harus memahami kondisi di mana para pasien ini adalah pasien itu merupakan suatu yang memiliki kondisi yang sakit ya. Jadi perawat harus bisa mengerti bagaimana itu emosi pasien, bagaimana dia secara psikologi dan memberikan kesempatan pada pasien untuk berekspresi, untuk mengutarakan apa yang dia rasakan serta kondisi-kondisinya tertentu sehingga perawat bisa memahami secara emosional, jadi dalam melakukan tindakan juga tidak hanya asal-asalan, tapi kita mengerti bahwa kondisi yang dirasakan pasien saat ini seperti apa. Dan juga perawat harus memberikan ruang untuk pasien dalam memutuskan apa yang menjadi pilihannya dalam memberikan perawatan dan perkembangan kesehatannya. Ya, contohnya ya, kita ini sebagai perawat kan kita mengadvokasi pasien, kita juga mengadvokasi menyuarakan apa yang diinginkan pasien. Namun dalam posisi finalnya yang memutuskan adalah harus pasien. Kita berhak atau kita sebagai keluarga, kita sebagai tenaga kesehatan memiliki kewajiban untuk menjelaskan prosedur-prosedur apa yang akan diinginkan pasien dalam perawatannya, tahapan-tahapan apa yang harus dia jalani. Namun pada akhirnya yang harus mengambil keputusan itu adalah pasien itu sendiri. Kita harus memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengambil keputusan terhadap perkembangan kesehatannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk pada keperawatan sebagai profesi.
Ya, sudah jelas ya perawat itu sebagai profesi. Kenapa? Kita akan merujuk pada pengertian profesi menurut Nursalam tahun 2014. Dikatakan bahwa profesi keperawatan merupakan suatu profesi pemberi pelayanan kesehatan yang mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan kesehatan secara keseluruhan. Nah, menurut Aligo tahun 2016 ada 10 kriteria profesi ya yang harus dimiliki seorang profesi itu sehingga bisa diakui bahwa eee, itu sebuah profesi. Yang pertama memiliki pengetahuan dan keahlian khusus ya, jadi ada kekhususan di dalamnya ya. Terus kemudian adanya panggilan hidup, dipilih karena panggilan hidup dan karena dijalani sepenuh waktu. Jadi sampai selama-lamanya kita akan menjadi perawat nih, tidak akan hilang, tidak akan hilang title bahwa kita adalah seorang perawat. Profesi itu memiliki teori yang baku secara universal, harus punya teori, harus punya dasar pemikiran fundamentalnya yang menjadi landasan utama secara universal dalam melakukan setiap aktivitas dan setiap pelayanan yang dilakukan. Dan kemudian hadir untuk masyarakat, menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kemudian dilengkapi secara diagnostik, kemudian memiliki kode etik. Memiliki klien yang jelas, artinya memiliki sasaran yang jelas. Dia bekerja untuk siapa, terus tujuannya untuk siapa, itu harus jelas. Kemudian ada hubungan antar profesi, lintas profesi. Jadi ada hubungan dengan profesi-profesi yang lain atau bidang-bidang yang lain. Kemudian ada pemegang profesi memiliki otonomi dalam menjalankan tugas profesi. Artinya ada suatu kemandirian dalam mengerjakan tugas profesi ini, tidak bergantung dengan profesi yang lain. Jadi dalam mengerjakan suatu hal ada suatu kemandirian, sekalipun di dalamnya ada yang disebut dengan kolaborasi. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membahas tentang karakteristik profesi menurut Aligo tahun 2016. Karakteristik ini kita akan kaitkan dengan karakteristik profesi kita sebagai perawat ya. Yang pertama yaitu mempunyai body of knowledge. Artinya di mana pengetahuan itu selalu mencangkup pada ilmu dasar, ilmu biomedik, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu keperawatan dasar, keperawatan klinis maupun di perawatan komunitas. Nah, seperti yang kita ketahui tadi Bapak Ibu bahwa perawat ini hadir di dalam setiap tahapan kehidupan manusia, baik dari sebelum lahir dalam kandungan sampai nanti end of life sampai meninggal. Nah, jadi di setiap sisi itu harus ada ilmunya. Mau jadi keperawatan maternitas, ada ilmu dasarnya, ada ilmu keperawatannya, mau ilmu perawatan anak, perawatan dewasa, medical bedah sampai ke gerontik, itu semua punya dasar-dasar pengetahuannya di setiap tahapan. Nah, kemudian berbasis keahlian pada jenjang pendidikan tinggi. Nah, kita sudah ketahui ya jenjang pendidikan keperawatan itu saat ini masih ada yang D3 ya yang masih vokasi ya. Yang senormalnya kan ada sekarang lagi mulai kita iniin dari S1, S2, S3 bahkan sudah banyak sekali profesor keperawatan kita. Nah, itu sudah mulai pendidikannya itu sudah berbasis ya. Jadi dari S1 sampai S3 dan juga ada standar kompetensi yang berbeda-beda. Selanjutnya, nomor 3 memberikan pelayanan melalui praktik dalam bidang profesi, ya, merupakan bagian yang integral dari sistem kesehatan nasional sehingga terdapat eh, adanya di setiap tatanan pelayanan kesehatan. Jadi dalam memberikan pelayanan melalui praktik ini ada dalam bidang profesi kita. Kemudian ada organisasi profesi, namanya organisasi secara keperawatan di dalam nasional disebut PPNI dan internasional disebut dengan International Council of Nursing atau ICN. Dan yang kelima adalah memiliki kode etik keperawatan. Yang keenam adanya otonomi, di mana adanya kemandirian dan adanya wewenang dalam melakukan praktik profesi. Ada tanggung jawab di dalamnya, memberikan asuhan melalui proses keperawatan, penyelenggaraan pendidikan, riset, dan praktek keperawatan bisa dikerjakan secara mandiri dan sesuai dengan kewenangan klinis yang ada. Kemudian kita memiliki sifat altruistik. Sifat ini maksudnya apa? Ingin menolong. Ada belas kasihan di dalamnya dalam melakukan praktik profesi ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas tentang etik di dalam keperawatan ya. Jadi kita akan fokus khusus secara dalam dunia keperawatannya. Nah, menurut Permenkes pada nomor 49 tahun 2013 tentang Komite
keperawatan rumah sakit, ada beberapa komite etik nih di dalam rumah sakit yang membahas yang kaitannya erat dalam keperawatan. Yang pertama, subkomite kredensial. Subkomite kredensial ini tugasnya ngapain? Tugasnya itu untuk memberikan daftar rincian atau menyusun tentang kewenangan klinis yang dilakukan oleh perawat itu di dalam praktiknya dalam rumah sakit. Jadi menyesuaikan dia sampai level tahap apa, dia bisa melakukan apa saja. Udah bisa mandiri kah atau sebalik atau dan lain-lain, mengambil keputusan dan lain-lain. Jadi itu sesuai dengan level-level jenjang apa yang jenjang karir atau level-level dari apa yang sudah ditetapkan ya, kewenangan daftar kewenangan klinisnya. Yang kedua adalah subkomite mutu profesi. Di sini dia tugasnya melakukan audit asuhan keperawatan dan merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional tenaga keperawatan. Dalam komite mutu profesi ini dia lebih ke meningkatkan pengembangan keperawatan itu sendiri. Bagaimana perawat itu semakin memiliki pengetahuan yang terupdate dan praktek-prakteknya juga bukan praktek-praktek lama lagi, tapi menyesuaikan dengan penelitian-penelitian yang terbaru. Yang ketiga, dia lebih ke subkomite etik dan disiplin profesi. Nah, ini tugasnya memberikan sosialisasi kode etik tadi. Ya, perawat itu harus bisa ngapain, batasan-batasannya seperti apa, dan memberikan keputusan juga, keputusan etik bagi orang-orang yang ada yang melanggar etik, serta mengambil keputusan dalam memberikan asuhan keperawatan. Nah, kode etik profesi keperawatan ini merupakan suatu terapan yang dihasilkan atas penerapan pemikiran etis dari profesi tertentu. Kode etik ini sifatnya tidak tetap ya, tetapi akan tetap terus berubah-berubah sesuai dengan perkembangan. Yang seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa etik itu adalah suatu hal yang bersifat aktif ya, yang tidak statis. Ya, dia terus-menerus berkembang mengikuti perkembangan. Kemudian mencegah anggota profesi dari perilaku yang melanggar etik. Artinya dia ini mencegahlah supaya semua yang dikerjakan itu suatu hal yang baik, tidak melanggar norma-norma dan tidak melanggar aturan yang ada. Selanjutnya ada beberapa tujuan kode etik dalam profesi. Yang pertama, tujuannya menjunjung tinggi martabat profesi, meningkatkan kesejahteraan anggota profesi, kemudian meningkatkan pengabdian terhadap profesi, meningkatkan mutu dan meningkatkan mutu anggota profesi itu sendiri dan meningkatkan mutu dari profesi itu dan meningkatkan mutu dari organisasi profesi. Nah, ada beberapa kode etik ya, menurut pengertian kode etik menurut American Nursing Association di tahun 2015. Yang pertama, perawat itu berlatih dengan belas kasih dan rasa hormat terhadap nilai dan martabat. Komitmen utama perawat itu kepada pasien, baik ke individu, keluarga, dan kelompok. Jadi menilai pasien itu tuh tidak hanya dalam satu individu saja, namun melihat juga keluarganya bagaimana suatu kelompok atau kehidupan sosialnya juga. Kemudian perawat itu mulai harus bisa mempromosikan dan mengadvokasi serta melindungi hak-hak kesehatan dan keselamatan pasien. Kemudian perawat ini memiliki wewenang, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam praktiknya serta membuat keputusan. Ya, seperti kita ketahui ya, perawat ini punya kewenangan, suatu profesi yang mandiri dalam melakukan praktiknya sebagai seorang profesi. Kemudian perawat ini memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan karakter dan integritas serta mempertahankan kompetensi, yaitu tadi ilmu pengetahuan yang selalu terupdate. Kemudian perawat meningkatkan lingkungan etis dari lingkungan kerja dan kondisi kerja yang kondusif untuk perawatan kesehatan. Selanjutnya, perawat memajukan profesi ini melalui penelitian dan penyelidikan ilmiah, serta pengembangan standar profesional. Berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain dan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia. Dan juga melalui organisasi profesinya, perawat ini harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai keperawatan sehingga menjaga integritas profesi. Ini menurut Della Sega dan Kanaski 2021. Nah, selanjutnya ada juga kode etik menurut International Council of Nursing ya, atau ICN.
Nah, perlu saya kenalkan kembali, ICN ini adalah organisasi keperawatannya secara internasional yang diakui yang sudah didirikan pada tanggal 1 Juli 1899 oleh Mirs Bedford Van Wyck ya di Hanover Square. Nah, kode etik ICN ini bertujuan dalam memberikan panduan terhadap perawat dalam menjalankan perannya, tugasnya, dan tanggung jawabnya terhadap pasien dan juga lingkungan kerjanya atau rekan kerjanya. Kode etik ini pertama kali dibuat pada tahun 1953 dan baru terakhir direvisi pada tahun 2021. Nah, balik-balik lagi ya Bapak Ibu, selalu direvisi terus-menerus karena memang mengikuti perkembangan dan kemajuan yang ada dan sudah pasti berbasis pada penelitian. Nah, apa saja kode etiknya? Yang pertama, kode etik perawat dengan pasien. Kemudian perawat dengan praktik keperawatan sendiri, bagaimana perawat dengan profesi keperawatannya, dan juga perawat dan kesehatan dunia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana kode etik menurut PPNI. Ya, ini tujuannya lebih berfokus bagaimana aturan yang berlaku sebagai perawat Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang perawat. Yang pertama, kode etik terhadap perawat dan klien, di mana tugas perawat ini itu harus memberikan pelayanan keperawatan dengan menghargai harkat dan martabat serta adat istiadat, nilai budaya yang dimiliki oleh individu. Contohnya, kita di sini kan seluruh Indonesia ada punya banyak beragam suku, adat, dan budaya manapun. Ada juga agama yang beragam-agam. Oleh karena itu kita tidak boleh membeda-bedakan pasien. Kita harus menghargai setiap keputusan agamanya, adat istiadatnya, ciri khasnya. Itu tidak boleh kita beda-bedakan. Tidak boleh ada perlakuan khusus. Jadi kita harus menjaga martabat itu. Kita harus menjaga dan kita harus menghargai dalam setiap praktek kita. Kemudian yang kedua, bagaimana perawat dan prakteknya. Perawat itu dalam melakukan prakteknya dia harus bertujuan dalam memelihara, meningkatkan kompetensinya juga dalam bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus, meningkatkan ilmu pengetahuan, harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan praktik-praktik yang terupdate sehingga memelihara mutu pelayanan ini dan semakin menjadi pelayanan yang baik dan juga menjunjung tinggi nama baik profesi. Kemudian bagaimana kode etik terhadap perawat dan masyarakat. Bagaimana perawat dan terlibat dalam masyarakat dalam mengembangkan kesejahteraan kesehatan dalam masyarakat itu. Sehingga perawat dan masyarakat bekerja sama dalam memprakarsai dan mendukung berbagai program dan kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dalam bermasyarakat. Kemudian perawat dan teman sejawatnya, gimana perawat bekerja sama dengan lintas profesi tadi ya, sehingga perawat itu memiliki tugas harus menjaga hubungan baik kepada profesi yang lain, karena tujuannya itu tadi sama-sama bekerja sama untuk meningkatkan dan memelihara keserasian suasana dalam lingkungan kerja, dan tujuannya sih untuk kesejahteraan pasien. Kemudian yang kelima adalah perawat dan profesi. Ya, perawat itu harus berperan aktif dalam mengembangkan profesi keperawatan, berperan juga dalam menetapkan standar pendidikan dan pelayanan kesehatan sehingga dalam penerapannya perawat itu harus terlibat aktif dalam pelayanan dan juga pendidikan keperawatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, ada beberapa prinsip-prinsip etik ya yang sudah kita pelajari juga dalam keperawatan. Namun pada kali ini kami kembali mengingatkan kembali ada 9 kode etik dalam keperawatan. Yaitu yang pertama autonomi, yaitu memberikan kebebasan kepada pasien. Kemudian beneficence, berbuat baik, tujuan apa yang dikerjakan itu semua harus berbuat baik. Non malefficience, artinya tidak melukai atau tidak merugikan pasien kita. Veracity, harus berkata jujur, mengatakan sesungguhnya kondisi kesehatan pasien kepada pasien, tidak melebih-lebihkan atau tidak mengurang-urangi informasi medis yang dimiliki oleh pasien. Kemudian harus fidelity atau kesetiaan dan tepat janji, mengikuti sesuai dengan apa yang dijanjikan atau berintegritas. Kemudian justice, berbuat adil dan tidak membeda-bedakan pasien tadi. Ya, seperti tadi saya sampaikan di kode etik keperawatan, yaitu bagaimana perawat harus menghargai setiap budaya, agama dari seluruh pasien. Kemudian paternalism, membantu membuat keputusan. Kemudian respect to the others, menghormati setiap keputusan, perbedaan dan keunikan pasien. Kemudian compassion,
mengerti tentang keadaan pasien dan mengerti tentang apa yang dirasakan pasien itu sehingga memberikan pelayanan yang berbelas kasih. Oke, selanjutnya ada hubungannya caring dengan etik, Bapak Ibu. Caring adalah suatu interaksi antara perawat dan klien di mana ada dalam suasana yang saling menghormati, percaya, saling peduli dan rasa sayang sehingga perawat dapat memberikan perawatan yang berpusat pada pasien. Ini menurut Potter et al. Tahun 2021. Pada buku pedoman perilaku sebagai penjabaran kode etik PPNI tahun 2017 dikatakan bahwa intervensi perawat itu harus berdasarkan pada dalam bentuk caring dan peduli pada pasien, ya. Kemudian prinsip etik yang digunakan dalam profesi keperawatan ini tujuannya dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap pasien. Jadi patient center. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semua untuk kebaikan dan demi kemajuan kualitas kesehatan pasien. Kemudian perawat yang mempunyai nilai caring yang lebih tinggi akan memiliki perilaku kerja yang sesuai dengan prinsip etik keperawatan. Ini menurut Boga et al. Tahun 2020. Jadi ada juga penelitian ya Bapak Ibu ya, bahwa ada hubungannya nih caring dengan etik. Orang yang memiliki caring pasti akan tetap menerapkan prinsip-prinsip etik dalam praktiknya. Selanjutnya mengenai keputusan etik. Prinsip kode dasar etik itu kan menghargai hak dan martabat manusia. Nah, namun prinsip etik ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan maupun dalam pekerjaan. Oleh juga kan dalam memenuhi hak-hak pemperoleh pelayanan kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya di dalam pelayan saja ya, dalam penelitian juga kita harus menerapkan etik khususnya yang melibatkan manusia sebagai intervensinya ya. Kita juga harus tetap menerapkan kode etik dalam melakukan penelitian. Kemudian keputusan etik adalah titik akhir menggunakan pemikiran kritis dan penalaran ilmiah dan etis dalam penalaran masalah. Bahkan tidak ada keputusan adalah keputusan. Jadi tidak ada keputusan itu juga merupakan suatu keputusan kita karena itu harus semua didasari dalam pemikiran kritis dan penalaran ilmiah. Karena pada dasarnya kita harus mendukung keadaan yang ada. Oke, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etik. Yang pertama, agama adat dan istiadat. Yang kedua, sosial, faktor legalisasi dan keputusan yuridis. Ada faktor juga pendanaan dan pekerjaan. Nah, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara perawat dan pasien ini, adanya hubungan saling kepercayaan itu sangat mempengaruhi sekali. Kemudian harga diri dan edukasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk pada topik yang mengatakan tentang dilema etik. Ya, dilema etik ini adalah suatu hal yang dapat mempengaruhi pelayanan perawatan di rumah sakit, yaitu di mana saat perawat itu dihadapkan pada nilai-nilai yang dan nilai-nilai atau kepercayaan tindakan benar atau salah yang kadang nggak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini menurut Banu Naik dan kawan-kawan tahun 2021. Nah, dilema etik yang sering terjadi dalam keperawatan ini apa saja? Ada beberapa contohnya. Yang pertama itu dari segi agama atau kepercayaan, kemudian dalam hubungan perawat dan klien, ada hubungan perawat dengan teman sejawat, apalagi yang paling dekat adalah dokter, dan dalam pengambilan keputusan. Bapak Ibu, sekarang ada 5 langkah dalam penyelesaian dilema etik. Ini menurut Kak Walid ya, yaitu dalam Manggara Julianto Lismawati tahun 2021. Nah, apa langkah yang pertama? Kita harus mulai mengungkapkan perasaan. Jadi apa yang kita rasakan saat itu kita mulai tidak memendam, ya. Kita mulai bisa berdiskusi mengungkapkan, mulai mampu menyuarakan apa yang dirasakan. Yang kedua, diskusi dengan orang lain. Ya, kita berdiskusi dengan teman-teman kita yang lain tentang situasi dilema etik yang sudah kita rasakan. Kemudian kita melakukan tindakan moral. Kita berpikir nih apa sih yang sesuai yang harus saya kerjakan. Kemudian menerima tanpa syarat dan kelima adalah berpikir positif. Nah, namun menurut Nur Rohmat dan Roswari tahun 2021, ada beberapa langkah dalam menyelesaikan dilema etik ini. Langkah pertama adalah pengkajian.
Pengkajian ini lebih ke analisa data tentang apa yang situasi yang terjadi. Jadi kita sebagai perawat itu kita harus memikirkan nih, kenapa ya ini bisa terjadi, kenapa hal ini terjadi, situasinya seperti apa, kenapa bisa, terjadi atau gara-gara apa dan lain-lain. Itu kita memikirkan situasi itu. Kita harus mulai mengkaji, kita analisa nih, situasi apa ini bisa terjadi. Kemudian yang kedua kita mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah ini kita mencari, dari sumber-sumber yang lain. Artinya kita bisa bertanya dengan orang-orang lain, kita melihat sudut pandang mereka, tidak hanya dari satu sisi saja, tidak hanya menurut kita, karena itu nanti akan lebih bersifat subjektif. Supaya lebih objektif, kita melihat, kita menanyakan dengan rekan-rekan kerja kita yang lain, apakah mereka juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan saat ini. Kemudian kita mulai merencanakan nih eksplorasi keuntungan dan kerugian, kita mencari sumber-sumber dari kajian secara etikanya, teori-teori etiknya, dan kita menyeleksi tindakan-tindakannya. Kita mulai lebih advance lagi dalam menganalisa. Kita mulai merencanakan harus ngapain. Kemudian implementasi, kita mulai setelah kita mengetahui apa ya yang menjadi keuntungan dan kerugian kita harus mengambil keputusan untuk dilakukan, didiskusikan. Kemudian pada tahap implementasi ini kita harus melihat nih siapa aja orang-orang yang terlibat dalam, situasi dilema etik ini. Apa jenis tindakannya, terus apakah memerlukan, tindak lanjut dari tindakan ini. Setelah kita mengevaluasi, kita mengidentifikasi konflik tadi, kita membuat tindakan alternatif dalam membahas konsekuensinya. Kemudian yang ketujuh, kita mengambil keputusan, tentukan siapa yang mengambil keputusan yang tepat. Nah, kemudian ada beberapa siklus dalam penyelesaian masalah, Bapak Ibu ya. Yang pertama ada model penyelesaian masalah nih. Siklusnya itu tadi dimulai dari pertama, tujuan rencananya seperti kita mengkajinya tadi, mendiagnosa tujuannya, melaksanakan rencana, kemudian mengevaluasi hasil. Jadi ini hampir mirip-mirip ya dengan proses keperawatan kita. Namun ternyata nanti ini ada berbeda ya Bapak Ibu, nanti ada pembahasan setelah ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang model penyelesaian masalah. Model penyelesaian masalah ini kita mungkin bisa aplikasikan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita mengembangkan data dasar. Kita cek dulu nih siapa aja yang terlibat. Ya tadi kita mulai mengkaji lagi apa tindakan yang diusulkan, apa sih konsekuensi yang kira-kira akan muncul nih kalau saya melakukan A, apa yang terjadi? Kalau saya melakukan B, apa yang terjadi? Kemudian kita mengidentifikasi konflik. Kita mengidentifikasinya berdasarkan situasi yang terjadi. Nah, kemudian kita membuat tindakan alternatif, mempertimbangkan hasil akhir dari konsekuensi tersebut. Kira-kira apa sih yang terjadi ini dari konsekuensi dari masalah ini. Kemudian kita menentukan orang-orang saja siapa yang terlibat, dan kita mendefinisikan nih, kita mulai memasukkan dalam profesi kita. Kita sebagai perawat di mana saja bisa masuk. Batasan lingkup perawat itu seperti apa. Jadi kita udah mulai masukin profesi kita di dalamnya, dan pada akhirnya kita membuat keputusan. Nah, kita akan membahas mengenai standar praktik keperawatan. Standar praktik ini suatu perangkat ya yang kita kerjakan sebagai perawat dalam berperilaku, dan merupakan suatu ekspektasi atau harapan-harapan minimal dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan etis. Nah, standar ini merupakan komitmen kita nih dalam profesi keperawatan dalam melindungi masyarakat terhadap praktik yang kita lakukan sebagai seorang profesi. Nah, perbedaannya nih, kita melihat ya perbedaan standar praktik. Kalau standar praktik keperawatan kan ada 5 nih, pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, sedangkan kalau di yang ethical decision model tadi itu ada 6 tahap. 6 tahap yang memuat di dalamnya yang pertama klarifikasi etika dilema, mengumpulkan data tambahan, mengidentifikasi pilihan, membuat satu keputusan, baru melakukan tindakan, baru mengevaluasi. Jadi di dalamnya itu tidak hanya mengkaji saja, tidak hanya mengkaji, tapi kita mengidentifikasi lagi nih beberapa jenis pilihan yang ada, kemudian kita mengambil keputusan dulu berdasarkan hasil musyawarah, atau misalnya berdiri sendiri, kita harus berkomitmen di dalamnya. Itu yang membedakan tentang standar profesi, standar praktik kita dengan ethical decision making model. Nah, keputusan etik ini dalam pelaksanaan standar keperawatan kita implementasikan dalam bentuk informed consent. Ya, kenapa ini penting? Karena informed consent ini didefinisikan suatu hal yang
keputusan sukarela tanpa paksaan, jadi dibuat oleh orang yang berkompeten ya atau otonom dan berdasarkan informasi yang memadai dan bermusyawarah. Ini penting ya karena supaya setiap orang itu bisa memutuskan bagaimana dia harus menerima atau menolak tindakan yang diusulkan yang akan mempengaruhi dirinya sendiri. Nah, dalam informed consent ini ada beberapa elemen. Yang pertama threshold elemen. Dalam itu memuat tentang kompetensi dan kesukarelaan. Kemudian informasi, ada memuat tentang pembukaan, rekomendasi dan pemahaman. Kemudian dalam konsen yaitu keputusan dan otorisasi. Baik, Bapak Ibu, ini beberapa referensi yang kami dapatkan. Pembahasannya cukup luas, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Kalau misalnya masih kurang, boleh membaca beberapa referensi yang ada yang kami sampaikan ini. Tentunya masih jauh dari kesempurnaan, namun ini beberapa hal yang sudah kami rangkum dari hasil fokus grup dari Bapak Ibu sekalian. Baik, demikian yang menjadi presentasi kami dari kelompok Home Group 1. Saya harapkan kepada Bapak Ibu bila ada pertanyaan boleh disampaikan, kita akan mendiskusikannya pada minggu depan. Terima kasih, selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih Roy sudah mempresentasikan dengan jelas tadi hasil diskusi dari Home Group 1 ya tentang konsep etik dan moral. Mungkin sedikit saya ambil kesimpulan ya. Jadi kita membahas tentang etik dan moral. Jadi etik itu kan memang pendekatan sistematis ya untuk memahami, menganalisis mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan kalau moral itu kan memang kebiasaan atau cara hidup yang kita jalani seperti itu. Lalu memang dalam kehidupan kita sebagai perawat ya, dimanapun kita melayani, bekerja, itu etik itu pasti akan selalu ada ya seperti itu. Dan yang sering kita temui itu adalah adanya dilema etik ya, itu yang sering kita temui dan di sini kita sudah membahas apa itu dilema etik dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi kita sudah paham ketika kita dalam melayani pasien, ketika menemukan satu kondisi ada hal yang kita membingungkan, bagaimana cara menyelesaikannya dan itu berhubungan dengan etik. Di sini kita sudah tahu caranya seperti itu. Dan kalaupun memang kita tidak bisa menyelesaikan, tenang, kita nggak sendiri karena kalau untuk di rumah sakit itu ada subkomite etik yang akan membantu kita dalam melakukan penyelesaian dilema etik seperti itu. Baik, pagi ini luar biasa, kita sudah membahas banyak tentang konsep etik dan moral sampai dengan penyelesaian dilema etik itu seperti apa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikan ya dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai perawat untuk melakukan asuhan kepada pasien ya, seperti itu. Jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dan juga Fasil yang sudah menyaksikan presentasi ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup diskusi presentasi kali ini dengan mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.